Silakan kuasa hukumnya. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Konstitusi yang kami muliakan. Untuk Ini kok kantor hukumnya Putra Siliwangi ya? Baik Yang Mulia. Ini kok yang hadir Putri, ya mestinya Putri Siliwangi dong. Nama kantor hukumnya Putra Siliwangi. Tapi yang hadir lawyer ini sini Putri, mestinya ganti aja nih, ganti Putri Siliwangi begitu. Silakan lanjut. Untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dengan nomor perkara nomor 158 atas keputusan KPU nomor 164 tahun 2024 yang diajukan oleh Sain Ben Hurmans Nandifu SE selaku calon Bupati Biak Numfor dan Yohan Antonko selaku Wakil Bupati Biak Numfor sebagai pasangan calon nomor urut 3. Terkait kewenangan mahkamah, menurut pemohon, mahkamah berwenang untuk mengadili perkara perselisihan Biak Numfor. Tenggang waktu permohonan, menurut pemohon masih dalam batas waktu. Terkait surat keputusan nomor 164 yang dikeluarkan oleh KPU tertanggal 5 Desember 2024, kemudian muncul surat keputusan nomor 165 yang dikeluarkan KPU tertanggal 8 Desember 2024, yang mana pada poin ke-1 di judul surat keputusan nomor 164 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Biak Numfor tahun 2024. Namun di surat keputusan nomor 165 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, kata terpilih dihilangkan di surat keputusan nomor 165. Itu Anda jadikan bukti nggak dua-duanya? Dijadikan yang... Oke, tolong buktinya. Nomor bukti berapa itu? Enggak, ini ada, kita ada. Sudah diserahkan belum? Yang 165-nya belum Yang Mulia, karena kita menerimanya setelah revisi. Oke. Tapi ada yang... Oke, ada yang bisa diantarkan ke saya? Satu, tolong diambil petugas. Lanjutkan. Ini menjadi hal yang membuat keliru bagi paslon nomor urut lainnya Yang Mulia. Pada poin kedua, pada surat keputusan nomor 164 hanya disebutkan paslon nomor urut 1 dengan hasil perolehan suara 26.931 atau 41,7%. Di surat keputusan nomor 165 disebutkan ketiga pasangan paslon. Yang menjadi perhatian, pada paslon nomor urut 1 dengan hasil perolehan suara sama dengan surat keputusan nomor 164 dengan hasil 26.931. Namun persentase menjadi 42%. Bagaimana dengan selisih 0,3-nya Yang Mulia? Apa dasarnya hasil perolehan suara yang dicantumkan oleh termohon di surat keputusan nomor 164? Pada poin ketiga, pada surat keputusan nomor 165 dijelaskan bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Yang mana pada tanggal 5 Desember 2024 sudah dikeluarkannya surat keputusan nomor 164. Oke, Anda ini mendaftar pakai yang 164 atau 165? Pertama di 164 Yang Mulia. 164, tanggalnya sama kan? Tanggal 5. Oke. Berita acaranya di tanggal 5. Tapi Oke. yang di SK 165 yang... Ya terlepas dari SK-nya yang beda. Iya. Yang Anda jadikan starting untuk mendaftarnya yang tanggal 5 kan? Iya. Karena baik 164 maupun 165 tanggalnya sama ya? Yang satu tanggal 5 itu dikeluarkannya di tanggal 9. Tanggal 5. Iya, bukan. Ini pertanyaan saya. Kan ditetapkan tanggal 5 dua-duanya ini. Iya. Yang Anda jadikan untuk menentukan batas waktu mendaftar tuh tanggal 5 atau tanggal 9? Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Iya. Oke. Nah, itu kan satu hal yang untuk menjelaskan bahwa tidak ada keterlambatan permohonan ini. Iya. Karena menggunakan tanggal 5. Iya. Nah, yang kedua baru soal substansinya ya. Iya. Oke, silakan lanjutkan. Jangan ada berpanjang-panjang di situ. Padahal itu kan bagian kecil saja dari seluruh persoalan. Ya.
Kemudian pokok permohonan yang pertama mengenai pelanggaran bahwa tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap KPPS yang menjadi tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2024. Jadi ini penyelenggara tidak disumpah. Iya, Yang Mulia. Dulu Anda persoalkan enggak sebelum hasil diketahui? Sudah pernah dilaporkan ke pihak Bawaslu. Kapan itu dilaporkan? Tanggal 2 Desember 2024. 2 Desember itu sudah diketahui hasil itu. Ketika proses menuju pemungutan suara, ada enggak di antara pasangan calon yang mempersoalkan itu tidak disumpah? Ada, Yang Mulia. Kami melaporkan ke Bawaslu beberapa kali dan kemudian Soal tidak disumpah ini? tidak disumpah. Yang pertanyaan saya jangan dijawab. Berkait dengan penyelenggara yang tidak disumpah itu pernah dilaporkan atau tidak sebelum pemungutan suara? Belum, Yang Mulia. Oke, itu kan clear. Jadi ini kan sesuatu yang kemudian muncul setelah hasil diketahui. Iya. Ya? Iya. Oke, lanjut. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2024, surat diregister dengan alasan laporan telah memenuhi syarat formal dan material dan akan maaf Yang Mulia, ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku. Pada hari ini kami akan melampirkan bukti baru Yang Mulia dengan nomor 004 dengan status laporan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Biak Numfor dengan alasan laporan diduga terbukti sebagai pelanggaran administrasi pada pemilihan tahun 2024. Oke. Sekarang ini pertanyaan saya begini. Ini kan melewati pasal 158 ya, tidak memenuhi itu. Apa unsur-unsur TSM-nya sehingga kami itu harus menyampingkan pasal 158 itu yang harus dijelaskan dulu. Nah, itu yang harus dijelaskan ya. Silakan. Lanjut ya. Baik, Yang Mulia, saya izin melanjutkan untuk TSM-nya ini secara tim pemenangan pasangan calon nomor 1 itu diduga bekerjasama dengan termohon. Izin. Terjadi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 berupa adanya penambahan suara sebanyak 103 di TPS 01 Kelurahan Senerbo, Distrik Samova pada tanggal 27 November 2024 pada sekitar pukul 07 waktu Indonesia Timur. Bertepatan pada hari pencoblosan, bukti dilampirkan adalah bukti video pada video bukti P48. Penambahan suara berapa jumlahnya? 103 di TPS 01 Kelurahan Senerbo. Oke, terus apa lagi? Kemudian pada tanggal 26 November juga sama Yang Mulia. Kemudian pada tanggal 26 November pihak termohon Biak Numfor ini telah melakukan pemusnahan terhadap surat suara yang rusak maupun sisa surat suara agar tidak disalahgunakan. Terdapat pada bukti P21, P21A sampai dengan P21C. Artinya, sudah tidak ada lagi surat suara sisa yang tersimpan di kantor maupun gudang pihak termohon. Telah kita ketahui juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 80 Ayat 1 mengenai jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan sehingga seharusnya surat suara tidak ada lagi penambahan. Kemudian, hal tersebut terjadi di TPS 01 Yendidori yang dimana kekurangan 10 surat suara dan kemudian termohon datang untuk menyerahkan. Izin Yang Mulia, apabila pihak termohon merasa keberatan dengan apa yang kami dalilkan, kami mohon pihak termohon untuk melakukan klarifikasi terkait hal ini. Itu nggak perlu Anda minta, itu Baik. biar aja, itu sudah pekerjaan mereka. Siap, ya. Yang Mulia. Pokoknya sampaikan aja apa yang menjadi masalah, temuan saudara sampaikan aja. Mau mereka jawab atau tidak, urusan mereka itu. Ya. Baik. Lanjut. Baik, poin ketiga mengenai pelanggaran tidak diserahkannya C hasil pada saksi mandat pada salon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Kami pihak pemohon tidak menerima C hasil di 17 tempat pemungutan suara TPS. Adapun nama TPS yang diserahkan, salinan C hasil dianggap kami bacakan. Dan kami pada hari ini Yang Mulia telah melampirkan bukti video percakapan antara tim kemenangan salah satu paslon dengan KPU Kabupaten Biak Numfor yang menerangkan bahwa C hasil tidak wajib untuk diserahkan. Padahal sebagaimana kita ketahui berdasarkan pasal 41 ayat 9 PKPU nomor 17 tahun 2024, saksi mandat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati berhak mendapatkan formulir model C hasil salinan KWK Bupati.
Dan pelanggaran nomor 4 yang mulia, pelanggaran mengenai pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan termohon untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Biak Numfor tahun 2024. Hal ini dibuktikan bahwa pengiriman kapal logistik Pilkada menggunakan kapal milik tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan bukti video PD P69B dalam bentuk flash disk, yaitu pengakuan dari pemilik kapal atas nama Ruslan, dan PD bukti P69C yaitu Jadi ucapan terima ini kasih. kertas suara ya yang dikirim. Betul Begitu? yang mulia, betul. Lalu kalau dikirim pakai kapal itu apa masalahnya? Bahwa kalau berdasarkan pasal 35 ayat 5 PKPU nomor 12 tahun 2024, pengiriman logistik seharusnya tidak melibatkan pihak ketiga, tapi melibatkan pihak kepolisian. Ada nggak orang mencoblos ini dikirim pakai kapalnya lalu di atas kapal dicoblos nggak? Nggak. Diduga yang mulia. Jangan Anda duga-duga aja. Dan jaraknya, jadi pengiriman logistik itu dikirim dari Kabupaten Biak ke Numfor. Iya. Gitu. Yang Dan jadi masalah itu kan bisnis. Ya kalau orang mau menyewa dan ada kebutuhannya itu gimana lagi sepanjang tidak di otak-atik kotak suaranya atau suaranya di atas kapal itu. Kecuali Anda bisa buktikan sepanjang perjalanan itu dicoblos semua begitu. Ada nggak? tidak yang mulia. Oke, lanjut. Baik, kami langsung ke petitum kami yang mulia. Oke, Petitum langsung. kami yang pertama, yang nomor poin kelima, bahwa tidak sahnya penetapan calon bupati. Ini dan langsung petitum. Yang kelima yang mulia. Satu lagi yang mulia. Oke, yang bahwa kelima tidak apa? sahnya penetapan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Kabupaten Biak Numfor 2024 dianggap dibacakan. Oke. Petitum mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor nomor 164 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 04.56 waktu Indonesia Timur. B. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Heri Aryo Naap, SSI MPD, dan Keri Yarangga SKM MKes sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 atas nama Markus Octavianus Mans Nembra SHMM dan Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Heri Aryo Naap SSI MPD dan Keri Yarangga SKM MKes dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Sekian. Oke. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kami ini itu petitum alternatif angka 3 ya? Iya, betul? Betul yang mulia. Itu alternatif terhadap nomor berapa di atas? Nomor urut 1 yang mulia dan 2. Nomor urut 1 mengabulkan permohonan pemohon itu seluruhnya itu. Jadi ini supaya yang bikin permohonan paham juga, bikin alternatif itu alternatifnya terhadap apa. Jangan asal bikin atau setidak-tidaknya atau begitu. Harus jelas juga. Ini nomor 3 dialternatifkan terhadap apa? Keputusan diktum 1 dan diktum 2 yang mulia. Diktum 1 dan diktum 2. Poin Oke. A, 2A dan B. Oke, jadi angka 3 ini alternatif terhadap 2A dan 2B. Betul? Atau 2B saja atau 2A saja? 2A dan 2B. Oke. Ya, ini dicatat ya. Oke. Supaya kami juga jelas bersikap terkait dengan hal seperti ini. Oke, terima kasih. Yang mulia Pak Arso. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini saudara pemohon ya. Anda antara lain kan minta agar
paslon nomor 2 ini didiskualifikasi. Alasannya karena terkait dengan kasus asusila. Apa ini kasus asusilanya? Untuk paslon nomor 2 ini telah dilaporkan asusila. Jadi paslon nomor 2 ini sebelumnya Bupati incumbent yang mulia. Ya. Dan pada saat setelah proses pemilihan, paslon nomor 2 Setelah ditetapkan atau sebelum dilaporkannya? setelah ditetapkannya. Oke, terus Dan dilaporkan atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur sesama jenis. Oke. Dan sudah masuk laporan polisi dan sudah jadi tersangka. Bisa dibuktikan ya? Baik yang mulia, sudah ada di bukti surat yang mulia. Ada ya? Ya. Ini juga di permohonan juga. Ini para lawyer ini harus korek ya. Ini mengutip pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ya. Ini baca nggak waktu mengutip ini? Apa pasal 7 ayat 1 ini? Pasal 7 ayat 1 itu terkait dengan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama, bukan tentang syarat-syarat. Syarat-syarat aja di ayat 2. Dan di poin berapa itu? Yang mengatakan kalau terjerat kasus hukum tidak boleh menjadi calon. Bisa dijelaskan? Nah, ini untuk para lawyer nih. Ya. Di MK ini para hakimnya membaca semua berkas. Ya, jadi harus hati-hati. Gitu ya. Apalagi kalau yang mempresentasikan bukan yang membuat. Itu catatan buat para lawyer. Saya ini sayang sama profesi lawyer karena saya dulu advokat, begitu ya. Dan harus advokat itu harus korek gitu loh. Di samping honest, jujur. Gitu. Ya. Sekira itu aja catatan ya. Jadi tidak kemudian asal kutip berharap tidak dibaca ini ya, semua permohonan ya. Meskipun permohonan Anda tebal nih 60 halaman ya. Saya baca, saya ketemukan di halaman 50 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, Yang mulia Pak Ridwan. Oke, terima kasih yang mulia Ketua. Saudari pemohon ya, ini kan di petitumnya ini membatalkan keputusan KPU ya, yang pertama itu. Kemudian juga yang B-nya itu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Berarti ini calon tunggal ya. Nah, itu dijelaskan nanti itu seperti itu ya. Terima kasih. Penetapan. Cukup, terima kasih. Cukup ya, mic-nya dimatikan. Oke, sekarang nomor 80 Kabupaten Buton Selatan.